dia pasang, ya kan? Yang nominalnya itu begitu dia udah dapat balik, temen gua yang cabut. Keren. Wah. Wih. Kuping lu mesum. Lanjut. Enggak tadi ya udah lanjut. Mas, Enggak maksud gini. By the way itu ada gorengannya sikat bro. Mana sikat? Coba. jadi kalau di IT Sec-nya Indodax itu menurut gua secara berkala itu semua peralatan kantor MacBook yang kita pakai itu di-update. Jadi akan ketahuan tuh posisinya. Misalnya ada yang terindikasi atau mungkin ada yang mencurigakan, mereka bisa mitigasi lebih awal. Dan buat gua yang bikin hebat tuh sebetulnya ini bisa paralel hampir mungkin kecil lah menghambat produktivitas kita gitu. Karena ada whitelist. Setiap karyawan based on kebutuhan ngapain bisa di whitelist gitu segala macam. Dan ini bisa jadi mungkin kalau orang yang nggak terbiasa itu akan ngerasa ini kok ribet gitu. Tapi ribet kan buat kebaikan semua gitu. Karena di momen kita kena hack angkanya nggak kecil yang kita loss gitu. Tapi di angka yang nggak kecil juga ini lebih top lagi nih. Kita kehilangan 200 atau 300 miliar. 320-an. 320-an saat itu. Ya kan? Tapi di momen tahun yang sama kita masih dapat bonus, Pak. Indodax. Ini beneran, gue bukan peres, ini beneran. Asli kalau nggak percaya. Tolong Pak Will, mungkin ini permata saya. Bisa di top up. Ini bukan gimmick, guys. Ini bukan gimmick, ini bukan gimmick. Emang itu kan ibaratnya ketika rumah lu kemalingan, tapi lu masih bisa sedekah. Tapi yang gue heran tuh Mas, 2024 ya Mas ya, yang nyambung dari Mas Pri. Itu event kita exchange kena hack, mungkin nggak nyampe mungkin hitungan jam, tapi waktu itu Pak CEO, Pak Oscar masih tampil dan malah bagi-bagi giveaway. Gue cukup heran sih Mas. Betul, sebetulnya dia malah nggak hilang gitu kan. Orang kalau orang lain, misalnya kantor lain ya Bel ya, lagi kena masalah atau apa kan, CEO-nya atau leadernya biasanya diam dulu kan, hening dulu. Pak Oscar malah bagi-bagi duit malah. Pak Os tuh bilang kita akan giveaway sampai masalahnya beres. Dan itu masalah beres 80 jam. Artinya semakin lama masalahnya beres, bakal giveaway terus. Makin boncos lagi. Wow. Berarti kita justru ibaratnya di balik itu sebetulnya pressure internal sih. Ayo dong, cepet dong. Bisa kali gitu. Ibarat tadi ya Mas ya, rumah kebakaran tapi kita masih bisa sedekah berarti ya? Iya. Ini maksudnya bukannya pers, ini emang kejadian yang sama-sama kita alami kerja di sini kan, gitu, segala macam. Dan di satu sisi kalau balik lagi ke Indodax juga sekarang udah kerja sama-sama chain analisis. Wih, apa tuh Mas? Apa tuh? Chain analisis. Apa tuh? Chain analysis. Ya singkatnya kalau kalian mau misalkan kita mau ngenilai suatu project atau sebuah exchange ini legit atau enggak, dia beneran punya funds atau enggak, dia beneran punya support yang benar jadi backersnya atau enggak. Itu kan blockchain kan semuanya bisa di trace on that blockchain, ya kan. Nah, Chainalysis bisa nge-provide itu. Jadi kalau nggak salah yang ada di Chainalysis itu Indodax-nya POR-nya ya atau apanya sih? Iya, oke. Salah satunya. Nah, jadi kalau misalkan kan tadi kan kita bahas tentang exchange yang kena fake ya kan. Fake. Exchange yang ditipu ininya, yang diduplikat gitu. Identity-nya. Nah, itu biasanya cara dari trader supaya nggak ketipu itu adalah ya udah banyak kok kalau kalian cari di di googling juga nyari istilahnya kayak web identifier. Ya itu kan udah langsung keluar ini palsu, ini ada report-reportnya segala macam. Nah, kedua tentang misalkan mau nyari tahu project ini beneran legit nggak, duitnya beneran segini nggak, on-chain-nya beneran segini nggak. Nah itu kita bisa ngecek juga Bang di Chainalysis, termasuk POR-nya kayak POR-nya Indodax. 1:1 apa enggak? 1:1 apa enggak gitu. Pas kayak misalkan tragedi 2024 kemarin Indodax masih 1:1 apa enggak gitu. Itu kalau mau ngecek itu di mana sih, Bel? Kalau misalnya kita mau ngecek kayak yang tadi dibilang Yoga tadi kan, misalnya kita terhindar dari scam,
fake account, fake crypto exchange sebagainya. Kalau mau ngecek ini beneran nih duit yang ada di Indodax sama duit gua aset yang gua titipin itu emang bener-bener 1:1 gitu. Biasanya di website mana tuh kalau kita mau literally ngecek proof of reserve atau POR tadi? Kalau yang lama yang gua tahu, gua baru tahu kalau ada channel analisisnya Indodax. Kalau yang lama kan yang Baru tahu gua pas dikirim di- sama V tadi PDF tadi. Lu Enggak baca dong. tadi. Kalau yang lama yang gua tahu kan Indodax Ntar dulu punya Gue tanya POR. orang PR gue dulu nih. Oh, ada Haikal di sini. Oke. Kan dulu kan nge-share POR-nya melalui blognya ya, melalui blog Indodax. Blog Indodax. Alamat, Ya, address BSC-nya sekian, betul. alamat tronnya sekian. Nah, kita ngecek manual. Hmm. Nah, Asetnya dengan bisa di-tracking kan, bisa intinya di-tracking, kayak gitu. Sesuai apa enggak gitu. dengan adanya chain analisis ini, Betul. Oke. gue belum baca tuh ininya apa. Itu kalau gua baca kalau nggak salah kerja sama FBI ya di Amrik juga. Jadi memang dia ada ini Mas Pri, sama Belva sama Yoga. Kayaknya kalau nggak salah tuh kerja sama FBI. Jadi amit-amit kita ke-track itu duitnya bisa ke ini langsung ketunda. Ibaratnya tuh kalau misalnya pipanya bocor itu langsung auto nutup kalau nggak salah. Gitu sih ya Mas Pri ya. Oh iya? Untuk si chain analysis iya sih kalau nggak salah sih. Kita sempat Itu sebetulnya kayak blockchain analitik, tapi standarnya kayak FBI gitu. Jadi dia bisa Oke. mantau 24 jam, 24/7. Ini segala aktivitas yang misalnya mencurigakan dia akan ngasih alert Oke. gitu. Hmm. Nah, itu standarnya udah global gitu. Makanya dipakai di beberapa perusahaan. Nah, kenapa kita kerja sama di situ? Karena menurut kita mau naikin standar di ekosistem gitu. Jadi nggak cuma Indodax doang nih, ayo yuk sama-sama gitu. Supaya nanti ke depannya si member ini nggak punya kekhawatiran. Karena ini duit yang diinvestasikan kan bisa loh, jadi besar gitu. angkanya bukan yang hal yang main-main kan. Iya. Nah, kalau misalnya angkanya nggak main-main, ya layaknya kita mau ditipin barang, kalau di Islam tuh namanya amanah. Aduh, Iya kan? Pada Dalam intinya artian sih konteksnya transparan lah. Iya, Oh, gitu. transparan. Nah, dari sisi kita mau istilahnya menaikkan standar. Tapi kalau kayak untuk berarti kalau misalnya kita awam nih Mas, kita masyarakat awam retail kayak gue misalnya, gue punya uang tapi nggak banyak gitu, mau masukin dana titip kayak yang tadi Yoga bilang untuk invest di Indodax di Bitcoin gitu, berarti untuk saat ini jaminan aman ya karena ada chain analysis tadi ya. Sebetulnya jaminan amannya tuh nggak cuma di chain analysis, yang paling awal itu adalah terregulasi. Semua hanya Iya. milik Allah. Oke. OJK semuanya milik Allah. Regulasi juga. gitu. Semua regulasi, semua akses milik Allah ya. Semua exchange milik Allah. Oke. Termasuk duit gua di Allah. Cuma belum turun. Perlu diminta dulu. Iya, makanya kita butuh doa sama usaha. Doanya Gitu. doa dalam agama apapun. Agama apapun bener. Cuman ya masa sih? Oh iya. Iya. Iya iya. Gitu. Yaudah. Gua nggak mau ngomong. Iya, Cuma iya. ya masa Kan sih? rahmatan lil alamin. Iya. Iya. Bisa udah pembawa kedamaian. Nah, Gitu dia, nah. pembawa kedamaian. Ini valid karena yang ngomong bukan muslim. Benar. Gitu. Nah, Oke, Mas. nah di sisi gue yang paling penting adalah terregulasi. Oke. Kedua, kalian bisa lihat nih track record si profiling si exchange kayak gimana. Ya. Hmm. Karena menurut gua kalau lo nggak lihat terus Aha. lo naro atau nitipin duit, Aha. berarti lo udah siap dengan konsekuensi hilang. Apalagi Bener pinjol tuh. tuh kan. Benar. Jadi ini menarik juga nih. Ada kemarin tuh gue baca tuh anak muda sekarang buat trading pinjol. Pakai pinjol. Aneh banget. Sumpah. Trading pakai Aneh pinjol. banget. Ini kayak Coba gue. kalau menurut gua sih Ada itu experience kan di situ? banyak sih kalau teman-teman kelas trading juga. Oh Ada iya. yang coba karena FOMO karena kan memang di sosmed kan tergiur cepet kaya nggak sih? Profit kan di Iya sebenarnya kan? iya sebenarnya kripto kan bukan jalan cepet kaya menurut gua. Yes. Setuju. Kripto. Tapi kalau dibilang pinjol kayak gitu karena memang udah tergiur secara psikologis pengen cepet kaya. Terus kedua nggak mau kalah dari orang yang udah duluan trading kayak gitu. Jadi kayak ada rasa pengen apapun yang dikorbanin. Kompetisi. Yes, apapun dikorbanin biar gue tuh bisa ngelawan dia nih biar cepet Wah, gua rusak. kaya kayak gitu. Jadi ya pinjol lah apapun di Padahal gua dia tuh gagal lawan dirinya sendiri. gagal. Kalau boleh tahu yang dari case-case yang lu sebut, Yes. itu average nominalnya berapa tuh yang mereka pinjol buat trading? Kalau pinjol mungkin nggak terlalu besar sih. Ya 2 ataupun di bawah 5 juta lah. Dia coba tapi- trading tapi kalau misalnya tergiur apalagi futures kan. Wah, udah Dipastikan Amburadul gitu kan. rungkat. Iya nggak, Boy? pasti kan rungkat sih karena
kalau misalnya Mereka nggak kita tahu ilmunya. satu kali kan? profit compounding nggak pernah di withdraw akhirnya habis. Iya. Dan Gitu. bunganya gede ya, oke? Iya, bunganya pinjol. akan terus ada gitu kan. Maksudnya kan tiap bulan mungkin dihitung tenornya tapi nggak kebayar karena rungkat. Hmm. Itu kan ngaruh. Jadi orang kalau udah trading di kripto udah nafsu compounding terus nggak pernah withdraw udah pasti rungkat aja. Tinggal nunggu waktu habis. Oke. Berarti itu Gitu. kalau orang yang pinjol untuk trading, bahasa ilmiahnya Gobik, goblik or. Berarti kalau misalnya, berarti kayak masyarakat awam gitu, orang retail gitu, benar-benar menghindari yang namanya pinjol, apapun itu kejadiannya. Ini kalau bicara tentang instrumen investasi atau secara personal? Secara garis besar deh, nggak cuma investasi, tapi juga buat kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup, investasi, Sebenarnya dan yang pinjol, lain-lain. Kalau menurut gue ya Ah. boleh aja asal bisa terukur. Oke. Kalau udah satu pinjol jangan produktif mungkin, Goy. itu setuju. Produktif lah. Oke. Contoh kalau misalnya lu mau pinjol 300.000 nggak apa-apa kah? Iya. Nggak apa-apa lah buat iseng-iseng trading. Kalau buat lah. nyenengin seseorang yang kita sayang, Wah itu ntar kena scam. gimana? Ini ada cerita baru banget tadi pagi dan nyata ke gue. Nyambung sama orang banyak banget yang tergiur buat kaya. Bokap gue ngechat gue tadi pagi, Bang. Oh iya. Ngirimin link Instagram, terus cuma nanya gini, paham? Gitu. Konteks di reels Instagram yang dia kirimin adalah, jadi ada another bapak-bapak bikin reels gitu kan, dia bilang, bayangin Pak, kalau kamu investasi saham 1 bulan 5 juta, satu bulan 5 juta, untung 10% sebulan Pak, itu akan jadi 5.500.000 Pak. Nah 5.500.000 ya Bapak compounding lagi Pak. Gulung. Naik digulung. jadi 10% lagi Pak di bulan Gulung. depannya Pak. Oke. Gue cuma bilang, Matang nyari 10% di saham sebulan mah. Nih, Jual mimpi itu. Iya. Jual mimpi. gila. Nah, hal yang jual mimpi udah pasti scam. Setuju. Oke. sih. Menurut gua. Jadi- Nggak ada orang kaya cepet. Jadi Oke, lu seumur hidup dipakai itu pun 0,0001% yang dipilih sama Tuhan menurut gua. Berarti beneran nggak ada orang yang kayak cepat dari kripto tuh bener-bener bullshit ya? Bukannya bullshit Mungkin nggak ada. Ada. Mungkin. cuman cara pola pikirnya aja. Betul. Ya. Tapi Mindsetnya dulu dibenerin gitu. Yes. Tapi menurut Pak Prio nih, kaya itu Mas, definisinya kayak Jangan gimana sih? panggil Pak, Mas. Kita seumuran. Iya, seumuran. Bung, panggil. 2020. Mamas _only. Oke, Mamas. Bung Mamas. Prio. Nanya nih. Enggak, kalau udah Bung nggak usah Mamas. Mamas aja udah, nggak Mamas, usah ada oke Bungnya. Mamas. Kalau definisi kayak menurut Mamas nih, Menurut kayak gua, gimana sih? gua bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Jadi misalnya membuka lapangan kerja, mudah-mudahan punya banyak manfaat buat orang lain. Bel, ada tulisan nih Bel. Bel apa? Kok kasar ya? Kok Bener kasar ya? Emang jenuh banget, Bel? Market sekarang. tradernya yang jenuh, Bang. Hah? Tradernya yang jenuh. Trader udah Karena udah nggak tahu harus mau ngapain. Sebenarnya kan dari 125 ke 90 ke 60 terus naik ke 182 ya Yes. kan. Sekarang Itu berapa sih? kan 64. 64. iya 63 64 lagi. Itu kan udah sebenarnya udah kebaca kalau memang yang ke 80-an kemarin emang cuma retrace buat Betul. lanjut turun doang kan. Oke. Cuman banyak warga-warga yang kayak Yose nih. Ah, Buru-buru Hmm. entry di FOMO. 80. Retail. Iya. Dia anggap akan balik tuh ke cepek. Mm-mm. ternyata enggak. Wong kerangka ke 85 aja nangis. Iya. Begitupun Banget. temen gue pada nelpon gue beli nggak sekarang gitu kan. Termasuk temen yang pernah berantem sama Haikal. Oh. Yang di lapangan Iya, itu iya, besok kan? iya, iya. Yang udah diincar seminggu sebelumnya kan? Iya, iya. Oke. Temen gue itu juga nanya juga beli nggak sekarang. Bilang Betul. ntar aja ntar juga balik lagi ke 60-an. Ya bener Oke. kan balik lagi kan. Heeh. Tapi Dulu. kalau kan sekarang Bitcoin sudah jauh lebih mature daripada sebelumnya kan. Betul. Mungkin sebelumnya kalau halving bisa naik 5 kali lipat, 10 kali lipat. Sekarang Bahkan pasti bisa sulit 20 kali dong. lipat. Sulit dong sekarang. Jauh banget ya kan. Heeh. Susah banget. Hmm. Gue cuma bakal jawab secara fundamentalnya aja. Mm-mm. Karena marketnya udah jauh lebih mature. Bukan Mm-mm. bukan sedikit kemarin liquidity-nya. Kalau secara apa namanya? Apa? Namanya? Untuk ini Biaya orang buat stop. mining. Nilai intrinsiknya kan Iya, di 65 oke. 70-an sekarang. Heeh. Kalau sekarang harga di 63 64 ribu, ya artinya itu udah harga yang fair enough Iya, buat gue beli. benar. Karena miner buat ngedapetin satu Dia nggak mungkin Bitcoin, rugi. dia butuh
65 sampai Iya. 70 ribuan. Angkanya nggak mungkin di bawah itu. Iya. Nggak mungkin rugi Maka kan. harusnya mungkin harga bisa di bawah itu. Heeh. Tapi ya entah nggak akan berjalan dalam waktu yang sangat lama Mm-mm. dan nggak akan turun lebih jauh dalam periode yang lama. Oke. Kalau ditanya bakal ke 50, ya everything is possible. Lu nanya bakal ke 10 ribu, everything is possible, possible juga sebenarnya. Tapi kalau secara teknikal bakal ke bawah 60 nggak Yok? Kalau secara lu ya, kalau Kalau lihat. analisis sih 44 ya. Itu 4 tahun atau- ini Bitcoin. Akhir tahun ini. Akhir tahun Menurut analis 44.000 US dollar. retracement sih ini narik pakai rasio gua, tapi yang Oh. secara rasio tapi tetap Dior nih. Kalau gua ngomong segini lu anggap 44 ya. Iya. Tapi analis 44 sih. Lalu Pak Bapak ngerti nggak Pak? 44. Oke, 44.000 dolar berarti berapa rupiah tuh? Kali aja he, Kali aja ya. 18.000-an. 700-an Kali lah. 20.000 lah ya. Ya, segitu lah itu bottom sih. Jadi Oke, kalau gue sih oke. better DCA 55 sampai ke 40 gue DCA. Kalau Tapi sekarang kalau so far sekarang gue lebih baik exit dulu sih. oh gitu. Kalau gue nggak mau disuruh beli terus beli, lu Aha. kalau beli 125 setelah 90 lu beli terus, sekarang apa hasilnya? Nggak ada. Oh iya. Jadi gue nggak mau disuruh sabar sama orang. Oke. Oke. Gue lebih baik sabar ketika udah di bottom gue tunggu, gue hold terus. Gue nggak mau sabar di saat bearish. Jadi Oke. sabar itu bullish. Oke. Paham nggak Betul, konteksnya? Iya. Kadang orang kan Gila. disuruh beli kan. Lo emang Beris mentor Pak, beli. lo mentor banget emang. Gue lihat. Ya, jadi gue kadang banyak kelas-kelas apa anak-anak kelas sore gitu bertanya. Kan Nah. bearish bukannya beli. Sebenarnya iya, tapi Ya. ketika berada di bottom. Oke. Ini beda nih. Kadang kalau Oke. investor kan beli terus tanpa lihat harga ya. Iya. Tapi kalau untuk sudut pandang teknikal, Trader. ya kita lebih fokus tunggu di bottom, kita hold jangka panjang. Oke. Bukan Oke. kita beli bertahap dalam Kalau keadaan jangka bearish. panjang kan investor juga Pak. Yes, tapi kan dalam keadaan area bottom untuk menuju bullish. Nah, tapi siapa yang bisa ngepredik bottomnya di mana? Nah, Oke, jadi saya di Terus- sudut pandang teknikal. Kemarin di tahun 2021 BTC itu kan maksimal di 69. mm-mm. Itu kalau rasio Fibo retracement itu 1618. Dia wajib terkoreksi. Oh. Nah, terkoreksi, kita tarik Fibo retracement lagi, dia akan ke 15K. Akhirnya tersentuh di 1618 15K. Hmm. Nah, dan saat ini dari lower ke high dari harga 15.000 ke 125 itu terhitung higher low-nya itu di angka 44 atau 45 sesuai sesuai retracement. retracement-nya. Nah, jadi Hmm. gue pede dengan angka rasio Fibonacci retracement. Bitcoin itu akan terkoreksi akhir tahun di angka 44. Oke. Tetap Dior, tapi bisa lebih cepat. Tetap Dior guys. Yes. Jadi tetap Dior. Itu analisis Johnny yang bener Oke. gue nyatakan, bukan gue pede karena gue udah experience dari 2021 sih. Jadi Oke. ya angka segitulah relevan buat gue beli. Oke. Jadi Pokoknya so kalau far lo- untuk bearish gue menghindari dan gue exit kripto Oke. kayak gitu. Jadi improve aja. Kalau mau trading ada scalping, paling lu ambil keuntungan 5% lah. Atau di bawah 10% lah, udah itu aja. Saat Jangan ini berharap lebih, saat ini udah cukup. cukup Buat segitu. masuk entry bisa ya? Entry scalping, tapi untuk investment tanpa melihat harga yang sekarang silakan aja. Tapi kan orang sudut orang beda-beda ya. Ya. Dia mau beli terus. Oke. Gini, lebih sangat disayangkan ketika orang yang baru invest di Bitcoin beli di harga 120.000 USD. Oke. Sekarang gimana? Udah di pucuk ya? Sekarang gimana? Harga udah turun berapa Iya. persen? 50. Apa kabar mental? Nangis di pojokan. Nah itu, kalau disuruh sabar gue nggak mau. Makanya Iya. gue harus teliti dalam analisis di bottom gue tembak. Oke. Memang ada siklus-siklusnya, jadi pahamin siklus aja. Bullish kita Mungkin beli. dia sabar, bearish. istrinya nggak. Kena mental nantinya. Iya, Tapi- pasti. Itu Bitcoin. Kalau Gimana kalau 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 menurut konsepnya kayak gitu tetap ada peluang di mana dia ketinggalan bottom. Sebenarnya Iya harga kan? nggak ada yang dapat yang terbaik. Sekali lagi. Benar. Jadi jangan takut kita dibilang, kan ada nih pepatah, bearish peluang nih beli. Hmm. Kalau gue nggak. Tadi dulu Pak, itu pepatahnya di mana? Ada banyak yang bilang kayak, Orang panik gue beli. Pernah denger ya? Iya. Oke. kalau gue Bener. nggak. Kalau gue menunggu. Harga yang udah gue tarik pakai retracement, gue beli. Sesuai dengan harga yang tertentu. Panic is waiting. Eh, Lo nunggu kan katanya? Gue kemarin orang-orang panik jual saham gue beli cuan-cuan aja. ini bicara trennya apa dulu? Bensin. Bensin ada terus ya Belva Kemarin ya? ke 18.200 gue Yoi. beli. Belva kan B-nya bensin ya, jadi bensin ada terus, mantap. Belva juga B-nya BMW dengar-dengar ya? Bisa, Lanjut. bisa. Coba. Kayak gitu. Jadi kalau menurut lu Yose gimana sudut pandang untuk invest BTC lah, untuk STX Nah, lu? gue mau nanya nih, kalau misalnya kayak gue nih kan retail nih. Gue Ya. kalau sekarang kan 6264 misalnya. Oke. Misalnya gue untuk jangka panjang sampai puluhan tahun ke depan. At least ya sampai anak gue lah, cucu gue lah, atau siapapun itulah. Kalau untuk sekarang masuk berarti masih aman ya, Yok? Aman banget ya? Oke, Pak, kalau Bapak lu konvensional Pak, Bapak DCA aja. Iya, DCA. Investasi rutin di Indodax, udah beres. Oh, mulai dari Gila. mulai dari Masuk- berapa Mas Bri kalau kita di Indonex Mas? 10.000 Mas. 10.000 rupiah? Iya.
10.000 rupiah. Ceban. Cuman ceban. Pak Wil nelpon. Ini mau gua ngomong sama Pak Wil nih. Gua udah standby nih. Walaupun gimmick gua standby nih. Tapi kalau tadi lu bilang DCA untuk harga sekarang sebenarnya nggak masalah. Oke. Tapi kalau lu sudut investment, yang jadi gini, ada resiko, maksudnya kan kayak lu siap nggak ngorbanin waktu lu untuk jangka panjang, gitu kan? Kalau lu siap ya lu beli sekarang. Tapi kalau lu nggak siap dalam waktu 2 tahun nih masih rugi, lu siap nggak waktu yang lu kebuang 2 tahun rugi itu tapi nggak profit? Gue tanya. Siap, harus Siap 2 tahun. Sebenarnya gue nggak siap ya, Gini, tapi kan nggak ada pilihan lain. Ngukurnya sih waktu, Nggak ada pilihan lain. ngukurnya waktu. Kalau Oke. menurut sudut pandang gua, kita boleh invest tapi waktu yang memang possible. Terbuang. Bukan yang kebuang jadi gini, contoh 125 nih, 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum untung. 2 tahun dirugikan waktu. Ya. Mental gimana? Oke. Ya, uang nggak ada pemasukan lagi, tambahan. Nah, itu yang dipertanyakan dulu. Jadi kalau misalnya siap dengan 2 tahun rugi, ya silakan invest. Kalau saya Oke. nunggu selesai Tapi 2 tahun kalau baru gua saya beli. Beda tetap mau perspektif, all Pak. in aja gimana? Tetap ya udahlah lamsam gitu, walaupun sekarang 6264, walaupun gua jangka panjang tetap gua masuk sekarang. Silakan. Bukan Resiko juga. DCA, kalau tadi kan DCA itu pelan-pelan. Kalau gua lamsam langsung jebret, ada Iya. duit sekian misalnya. Bapak gitu. kan tetap nunggu nanti naik, Pak. Iya. Iya. Tetap. Yes, Oh, seperti sebenarnya yang possible, gue bilang, cuman waktu rugi aja. waktu apa enggak. Kalau gue Makanya takutnya perspektifnya kayak beda. 2 tahun lu invest all in dari sekarang, 2 tahun masih rugi. Kalau lu siap nggak masalah. Tapi kalau gue nggak siap, kalau 2 tahun waktu gue kebuang, mending gue diversifikasi. Bukannya ini Yok ya, kalau misalnya ada garis kurva gitu. Kalau untuk kita lihat kan, Gila. jadi misalnya kurva tuh, Yok, kurva kalau emang kita 2 tahun mungkin jatuh gini. Tapi Yes. kalau kita tarik kurvanya lebih panjang lagi, itu mungkin akan lebih bullish. Jadi apa ya, lebih naik Oke, jangka panjang ibarat gitu kan. Lu beli dulu BTC angka 15.000 lah. Ya. Itu possible banget. Tapi gimana kalau orang beli di harga 100.000? Pertanyaannya. Kalau lu kan Oke. ngomong udah dapat harga yang terendah. Gimana orang yang udah dapat harga yang di atas? Beli di pucuk gitu ya. Ya, itu yang dipertanyakan. Gitu. Dengar isu tahun ini kayak super mega cycle, sekarang apa? Hasilnya nggak ada. Iya. Jadi udahlah narasi jadi halusinasi. Wah, gila. Oke. Kacau. Narasi. Mentor Indodax, Bos. Bukan Mentor. kaleng-kaleng nih. Nggak, ini Kasih biar paham, Goy. meluruskan aja. Oke. Berarti harus ada 44 all time low-nya Bitcoin tahun ini 44 ya dari Yoga ya. 4436 dah itu Oke. sih. Kalau menurut gua. Ntar kita lihat nanti akhir tahun seperti apa ya. Oke. Ini tetap di orang pandangan pribadi. Yoga Dior. Oke. Dior, guys. Terus Dior. kalau gue nanya juga, kalau misalnya kita hold 5 atau 10 tahun ke depan dari sekarang, sebenarnya kan ada banyak peluang yang bisa lebih cepat kita dapat profit. Kayak Oke. gitu. Jadi mungkin bisa diversifikasi ke beberapa instrumen lain, kalaupun hal dalam kondisi sekarang. Kalau risiko. diversifikasi ke kripto juga nggak apa-apa. Kalau trennya sedang bagus sih oke, tapi kalau trennya Stablecoin, lagi jenuh, stabil, XAUT. kalau USD 18 ada yang udah beli gimana? Sekarang turun kan? Oh. Nge-hold gitu. USDT Kemarin gua beli lebih ini, cuan ya. daripada nge-hold BTC. Kemarin beli ini Yok, mantap Apa Yok. tuh? Karena situasi perang ya, Pak ya. Ada orang beli di Twitter apa, kita juga ikut-ikutan beli gitu ya. Enggak gini sih, karena Apa tuh? kalau buat kita mungkin jawabannya gue buat orang yang udah ya Gone, udah pergi. intermediate to advance Oke. gitu kan. Mhm. Percaya pasti bakal ada bottomnya lagi. Yeah. Yes. Gua nggak mau Setuju. rugi $1 Yeah. pun, Bener. ya kan. Oke. Tapi kita nggak bisa menyamarakan itu buat semua orang, Ya, terutama Yose yang sangat FOMO ini. Ya, Ya sih kan? gue lebih kepada ingin kayak ya udahlah kita cacing-cacing naga-naga lah biar cepet kaya lah gitu lah. Nah, tergantung kita masing-masing Bapak orang. gua, Pak, mindsetnya, Pak. Iya, siap. Masing-masing orang punya time horizonnya sendiri. Lu mau invest untuk berapa lama? Ya. Lu mau jadi kaya secepat apa atau lu mau jadi miskin secepat apa? Oke. Gitu kan. Kalau secara nilai intrinsic value beli Bitcoin sekarang nggak ada yang salah. Karena bahkan udah di bawah intrinsic value-nya. Betul. Tapi memang tetap ada kemungkinan downside potensialnya lagi sampai 44. Mhm. Tapi kalau kita hitung risk to reward rasionya dari 63 ke 44 itu minusnya berapa persen sih? 35. Oke. 35%. Ngitung soal Ya itu kan? juga berarti ya. Waktu. Kalau dari 63 balik ke ATH kemarin itu rasanya 100%. 100%. Dua Kalau kali rugi secara, 50. secara RR aja Dua masih kali ya. sangat acceptable. Lu minus 33 plusnya Nggak make 100. Nggak make sense. Aman dong. Even di bawah dalam ke 44 pun Oh iya. cuma Iya. 33 minusnya gitu Yes, kan. Iya. 30-an. Balik ke ATH CP20 100%. Ya. Ya kan? Nah, balik tuh time horizonnya Yose nih kalau mau Oke. beli barang kayak gimana? Oke. Kecuali kalau lu Kecuali. beli Bitcoin pengen berharapnya minggu depan beli Ferrari. Ah, Rusak Emang mentalnya. ada yang mau Lambo. beli Ferrari?
Yang pajang Ferrari sih ada. Sewa aja sewa. Enggak, Gue sih nggak tahu ya. Enggak. Tapi yang pajang bukan yang Ferrari buka ada. kelas beda Hah? beda Mas, beda. 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 Itu beda lagi lah pokoknya. Oke. Serok atau cut loss guys? Menarik. Kapan Serok. lagi, bro? Hah? Serok lagi. Jadi pertama tuh sebelum lo ngasih keputusan, pikir. Hmm, Pikir. dengerin. Oke. Woi.